Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Pagi hari saat sarapan, semua sudah berkumpul di meja makan. Semua mata memandang ke arah Jenar, bukan karena wajah Jenar yang kini bermake up atau baju Jenar yang berbeda, namun semua fokus menatap Jenar dengan tatapan yang sulit diartikan. Jenar makan sambil menundukkan kepalanya dan sesekali melirik ke kanan dan kirinya. Tiba-tiba Aiden memberikan sebuah salep kepada Jenar. "Nanti Tante olisin sendiri ya," kata Aiden sok dewasa. "Jenar," ucap Tamara lirih, terlihat raut khawatir di wajahnya. "Kita ke dokter ya." Arya tersedak saat mendengar kata dokter, lalu ia menatap istrinya dengan tatapan bingung. "Pelan-pelan mas," kata Jenar setelah memberikan minum ke Arya. "Kamu sakit?" tanya Arya juga ikut khawatir. Enggak, aku nggak sakit," jawab Jenar cepat. "Tapi kata Aiden kamu sakit, dan itu dia sampai memberikan obat ke kamu," kata Tamara. Itu mah, Jenar begitu gugup dan bingung harus menjawab apa. "Kita ke dokter sekarang ya," kata Arya cepat dan langsung beranjak dari duduknya. "Mas, apaan sih? Jenar nggak sakit," kata Jenar semakin kesal karena Arya bukannya membantu, malah semakin memperumit keadaan. "Kalau kamu nggak sakit, kenapa baju kamu seperti itu sayang?" tanya Tamara lembut. Jenar memakai celana jeans panjang dan kaos panjang serta jaket dan syal yang menutupi lehernya. "Coba sini mama lihat seberapa parah." Tamara hendak beranjak dari duduknya, namun tidak jadi. "Itu mah, Jenar merasa semakin terpojokkan. "Mama punya kenalan dokter kulit yang bagus. Dia pasti bisa nyembuhin sakit kamu sayang, biar gak berbekas," ujar Tamara membuat Arya semakin bingung. "Kamu sakit apa sih? Jujur sama aku yang," kata Arya menggenggam tangan Jenar. "Mas Arya, ngeselin," kata Jenar cemberut, lalu segera pergi dari sana karena sudah bingung harus menjawab apa. Ia begitu malu bila harus jujur, namun ia juga tidak enak melihat wajah khawatir semua orang. Kok malah marah?" kata Arya bingung. "Om Arya payah, gak bisa jagain Tante Jenar," kata Aiden ikut kesal. "Awas aja nanti, Aiden bakal rebut Tante Jenar dari Om Arya," ucapnya yakin. "Ini lagi bocah, ikut-ikut aja, bikin makin pusing," ucap Arya memijit pelipisnya, lalu segera berlari mengejar Jenar. Bian dan Dimas sedari tadi saling melirik dan mengulum senyum masing-masing. "Kalian kenapa diam aja sih?" tanya Tamara. Seketika Dimas dan Bian tertawa terpingkal-pingkal. "Lagi mama percaya aja sama bocah tengik kayak dia, hahaha," ucap Bian menunjuk Aiden. "Aiden lagi yang disalahin," gerutu Aiden. "Aiden, lain kali jangan asal menyimpulkan orang sakit ya," kata Dimas di sela tawanya. "Itu akan membuat oma kamu khawatir," sambung Dimas membuat Adi dan Tamara mengernyitkan dahinya bingung. "Kan Tante Jenar memang sakit," kata Aiden cemberut. "Tante Jenar sendiri yang bilang kalau dia digigitin ulet bulu waktu di kampus, dan Aiden lihat kemarin parah banget bekasnya." "Separah apa sayang? Apakah sampai ke seluruh tubuh Tante Jenar?" tanya Tamara. "Enggak Oma, karena yang digigit ulet bulu cuma lehernya aja, jadi nggak nyebar ke tubuh Tante Jenar," jawab Aiden polos, membuat Bian dan Dimas semakin tertawa, sedangkan Tamara dan Adi melongo lalu menepuk jidatnya. "Astaga, pantas aja Jenar kesel sama Arya," gumam Adi pelan dan melirik ke arah istrinya. "Anak sama bapak sama aja, gak inget sikon kalau mau nanam ceri," ucap Tamara mencibir Adi. "Siapa yang nanam ceri Oma? Aiden juga mau," jawab Aiden cepat membuat Tamara gugup. "Aiden nanti aja belajar nanamnya kalau udah gede. Sekarang ayo sekolah bareng Om Bian naik motor," kata Bian mengajak Aiden berangkat sekolah. "Kemon," pelik Aiden. Aiden memang lebih suka naik motor bersama Bian daripada naik mobil bersama papinya. Dan Bian sejak tidak mengantar Jenar, ia jadi tukang antar jemput Aiden.
Di kampus, Jenar yang baru saja tiba di kampus langsung dikerubung oleh ketiga sahabatnya. Terlihat jelas sekali wajah Jenar yang masih kesal karena suaminya yang tidak peka. Nar, gimana? Kata Caca heboh. Iya Nar, enak nggak? Sambung Naila. Kok muka kamu kusut amat? Emang bener ya sakit banget? Ucap Hana bergidik ngeri. Kalian ini apa-apaan sih? Sungut Jenar bertambah kesal. Kita kan penasaran Nar sama rencana kita kemarin. Gimana, berhasil nggak? Kata Caca. Berhasil apaan? Ujar Jenar cemberut. Yah, ucap ketiganya serempak. Lalu Caca kembali berucap. Lo tumben make syal. Nggak enak badan, jawab Jenar singkat. Namun Caca tidak percaya. Ia langsung menarik syal Jenar dan terlihat jelaslah hasil Arya bercocok tanam buah ceri semalam. Ya, pekik Jenar lalu merapikan kembali syalnya. Resek, muka Jenar semakin merah karena malu. Sedangkan ketiga temannya saling tatap, lalu sedetik kemudian tertawa terbahak-bahak. Jir, hahaha, lo bilang gagal, tapi hasilnya banyak banget, kata Caca sambil tertawa. Tahu nih, malah marah-marah, kurang ya, sambung Naila. Kalian ngeselin banget sih. Aku tuh udah bete dari tadi, tapi kalian malah nambah-nambahin kekesalanku, ucap Jenar merajuk. Bete kenapa sih? Kata Hana. Jenar akhirnya menceritakan kejadian di meja makan tadi, tentang kekhawatiran semua orang yang mengira dirinya sakit sampai mama mertuanya mengusulkan dokter kulit. Hana, Naila, dan Caca langsung tertawa terbahak-bahak, membayangkan betapa jengkelnya Jenar kepada sang suami. Tuh kan, kalian sama ngeselinnya, kata Jenar kesal, sangat kesal. Oke, kita nggak akan ngetawain lo lagi. Fup, ujar Caca berhenti tertawa. Gimana rasanya Nar? Sakit banget ya? Bisik Caca pelan, namun masih bisa didengar oleh kedua temannya. Sakit apaan sih? Belum sampai sana, udah digedor pintunya sama Aiden, kata Jenar masih cemberut. Oh, jadi lo kesel karena semalam belum tuntas, hahaha, ucap Caca lagi sambil tertawa. Nyesel aku tuh cerita ke kalian. Jenar yang merasa semakin kesal pun langsung pergi dari sana. Yah, ngambek kan dia, lo sih ujar Caca lalu langsung menyusul Jenar. Dimas, Arya, dan Arlan kini tengah menikmati makan siangnya bersama di kafe yang tak jauh dari kantor. Setelah makan, mereka bersantai sebentar sambil berbincang. Namun Dimas dibuat kesal lantaran kedua orang di depannya ini mengobrol namun matanya tak menatap ke arahnya, melainkan pada menatap HP masing-masing. Gue berasa ngobrol sama radio, ada suara doang, kata Dimas datar. Kenapa? Tanya Arya lalu meletakkan HP-nya. Ini kan juga gara-gara anak lo bang, Jenar masih ngambek sama gue, kata Arya kembali teringat kejadian tadi pagi. Gue lagi ngebujuk dia, tapi susah banget, keluh Arya. Kenapa nyalahin anak gue? Salahin diri lo sendiri yang gak peka sama istri, jawab Dimas mencibir. Sedangkan Arya cuma melengos membenarkan ucapan Dimas. Lagi loh segitu nafsunya sama Jenar, sampai buat tanda segitu banyaknya, kata Dimas menggoda. Sialan, wajar lah kalau gua nafsu sama istri sendiri ini, ujar Arya santuy. Dan gara-gara lo nyuruh anak lo buat gangguin kita, ambiar semuanya. Arya menumpahkan kekesalannya kembali tentang kejadian tadi malam. Bukan ide gue, kilah Dimas membela diri. Itu si Bian yang ngajarin. Lo sama dia kan 11-12, sungut Arya. Padahal udah hampir, ucap Arya langsung menghempaskan punggungnya ke sandaran sofa. Lanjut solo karir dong, kata Dimas semakin tertawa. Gak usah ketawa, ngaca. Emang lo selama ini gak solo karir? Cibir Arya sinis membuat Dimas menghentikan tawanya seketika. Sialan lo, adek gak ada akhlak, umpat Dimas. Lo yang abang gak ada akhlak, adek baru mau nyobain, lo ganggu. Lo mah enak, udah pernah ngerasain, udah puas, ucap Arya lagi. Enak aja udah puas, gue masih muda ya, gak ada kata puas. Tapi karena dasar nasib gue aja yang lagi apes, harus solo terus, kata Dimas kesal. Seenggaknya lo udah ngerasain dan udah launching,
Lah gue baru mau buka bungkus aja, anak lo udah rusuh gedor-gedor pintu kayak rentenir nagih utang. Hahaha, itu ujian buat lo, ujar Dimas langsung tertawa. Kalian ngomongin apaan sih? Tanya Arlan bingung karena sedari tadi tidak menyimak obrolan kakak beradik itu. Dimas dan Arya langsung menatap Arlan dengan datar. Chatting sama siapa loh? Tanya Arya tanpa menjawab pertanyaan Arlan. Itu saudara, hehe. Jawab Arlan tersenyum lebar, memperlihatkan deretan giginya. Cih, saudara, deci Dimas. Lo akhir-akhir ini lebih fokus sama HP lo daripada sama gue, ucap Arya datar. Lo cemburu bos? Tanya Arlan polos langsung mendapatkan tabokan di bahunya. Au, sakit dodol, umpat Arlan. Yah, cuma Arlan bawahan Arya yang berani mengumpatnya. Lo kata gue apaan cemburu sama lo? Lo lupa siapa gue? Gue udah punya bini, ngapain gue nyemburuin laki-laki? Kata Arya tajam. Gue udah tahu semua saudara lo, dan gak mungkin lo chattingan sama laki-laki sampai senyum-senyum begitu hampir setiap hari, kecuali lo belok. Astagfirullahaladzim bos, jangan fitness dong, kata Arlan dengan suara meninggi. Arlan masih normal 100%. Dan inget bos, fitness tidak lebih kejam dari fitnah, kata Arlan. Lama-lama asisten lo gila Ar, ucap Dimas menggeleng-gelengkan kepalanya. Mungkin efek kelamaan jomblo, kata Arya datar dan melirik ke arah Arlan. Makanya Lan, buruan cari gebetan biar gak stres, kata Dimas tanpa mengaca diri sendiri. Sedangkan Arlan hanya menyebikkan bibirnya, malas menanggapi ucapan Dimas. Tahu nih, sepertinya gue mesti cari orang baru, kata Arya. Arya dan Arlan memang sangat dekat karena mereka bersahabat sejak kecil dan juga orang tua Arlan adalah orang kepercayaan Adi dan Tamara. Makanya mereka sangat dekat seperti saudara. Dan Arlan juga sangat profesional. Ia selalu bersikap sebagai asisten dan hormat kepada Arya bila berada di lingkungan kantor atau sedang bersama orang luar. Namun bila mereka hanya berdua atau bersama dengan keluarga mereka, maka Arlan dan Arya lebih dari seorang saudara. Tidak hanya kepada Arya, namun Dimas dan Bian pun juga seperti itu.